Pemirsa Mohga Channel, Polres Madinah menggelar konferensi pers pengungkapan serta penanganan kasus selama tahun 2022 yang disampaikan Kapolres AKBP Muhammad Reza di halaman markas Polres Madinah pada hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Turut hadir Wakil Bupati Atika Asmi Utami bersama jajaran pemerintah daerah, Ketua Pengadilan Negeri, mewakili Dandim 0212 Tapsel, mewakili Kejaksaan Negeri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan puluhan orang wartawan. Kapolres memaparkan, jumlah kasus pelanggaran hukum di wilayah Polres Madinah tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 yang lalu. Kasus yang menurun adalah korban kecelakaan lalu lintas. Tahun 2022 ini, penanganan kasus reskrim mengalami peningkatan 12,3% dengan jumlah 639 kasus bila dibandingkan pada tahun 2021 yang jumlahnya 569 kasus. Sementara untuk Satuan Reserse Narkoba juga mengalami peningkatan sebesar 38,3% di tahun ini dengan 112 kasus, tahun lalu hanya 81 kasus. Sedangkan untuk angka kecelakaan lalu lintas tahun ini mengalami penurunan yaitu 58 kasus sedangkan tahun lalu jumlahnya 77 kasus. Kapolres AKBP Muhammad Reza mengatakan, Polres Madinah tahun ini menerima penilaian opini publik yang cukup memuaskan dari Ombudsman Republik Indonesia. Capaian ini, kata Reza, berkat dukungan dan doa dari semua lapisan masyarakat sehingga Polres Madinah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Berikut penjelasan Kapolres Mandailing Natal AKBP Muhammad Reza dari Mandailing Natal. Hasan Rangkuti melaporkan. Dari Polres Mandailing Natal berupa pengungkapan kasus ataupun kejadian-kejadian gangguan-gangguan kamtipmas yang terjadi selama tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Satreskrim, kemudian Satres Narkoba dan juga laka lantas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mandailing Natal. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah rilis dari Satreskrim Polres Mandailing Natal beserta jajaran Polsek. Jumlah perkara yang ditangani oleh Satreskrim dan jajaran pada tahun 2022 ini sebanyak 639 kasus. Ini meningkat dari tahun 2021, yang mana di tahun 2021 terjadi 569 kasus. Kemudian untuk penyelesaian perkara yang dikirim ke JPU sebanyak 99 kasus di tahun 2022, meningkat daripada tahun 2021 yang hanya 57 kasus. Kemudian penyelesaian secara restoratif justice ini ada 69 kasus di 2022, di tahun 2021 sebanyak 49, artinya ada peningkatan sebanyak 40,81%. Kemudian penyelesaian perkara yang dicabut aduannya ataupun tidak cukup bukti, ini terjadi penurunan. Di tahun 2022 153 kasus dan di 2021 177 kasus. Dan penyelesaian perkara yang dilimpahkan tahun 2022 ada peningkatan sebanyak 4 kasus dan di 2021 3 kasus. Selanjutnya untuk perkara-perkara yang menonjol, untuk tindak pidana pencurian dan pemberatan, di tahun 2021 kita ada menangkap 11 orang. Di tahun 2022 ini ada peningkatan sebanyak 14 orang kita amankan. Kemudian pencurian dan kekerasan, di tahun 2021 tidak ada. Di tahun 2022 ada 2 orang yang berhasil kita amankan. Kemudian curanmor, di tahun 2021 7 orang, di tahun 2022 9 orang, ada peningkatan 28,57%. Kemudian tidak pidana perjudian, di tahun 2021 sebanyak 5 orang, di tahun 2022 26 orang. Tindak pidana penganiayaan berat, 2021 2 orang, 2022 5 orang.
tindak pidana pertambangan 2021 2 orang, 2022 4 orang. Dan tindak pidana lainnya di tahun 2021 85 orang dan di tahun 2022 99 orang. Secara umum kinerja dari Polres Madinah Natal khususnya Satreskrim terjadi peningkatan dari dibandingkan dengan selama kurun waktu 1 tahun di tahun 2021. Kemudian saya akan melanjutkan hasil pengungkapan pada Satuan Reserse Narkoba. Jumlah tindak pidana selama tahun 2022 itu ada 112. Penyelesaian tindak pidana sebanyak 117. Jumlah tersangka laki-laki 101, kemudian perempuan 1 orang, barang bukti ganja sebanyak 1,2 ton dan sabu sebanyak 222,17 gram. Jika dibandingkan dengan jumlah tindak pidana di tahun 2021, di 2021 jumlah tindak pidana yang berhasil diungkap hanya 81. Jadi di tahun 2022 ini terjadi peningkatan atau naik sebanyak 31 kasus atau persentasenya 38,2%. Kemudian yang diselesaikan, jumlah tindak pidana yang diselesaikan di tahun 2021 84 kasus dan di tahun 2022 ini ada 117, naik 33 kasus atau 39,2%. Dan jumlah tersangka juga mengalami peningkatan dari 100 orang di tahun 2021, di tahun 2022 ini menjadi 102 orang, naik sebanyak 2 orang atau 2%. Kemudian untuk barang bukti, di tahun 2021 barang bukti berupa ganja itu setengah ton. Kemudian di tahun 2022 ini mengalami peningkatan menjadi 1,2 ton. Dan barang bukti sabu ini mengalami penurunan dari di tahun 2021 570,61 gram, di tahun ini kami hanya berhasil mengungkap 222,17 gram. Sementara untuk ladang ganja yang berhasil dimusnahkan di tahun 2021 tidak ada, di tahun 2022 kami berhasil memusnahkan sebanyak 10 hektar. Kemudian untuk restoratif justice di tahun 2022 ini ada sebanyak 23 kasus dengan 34 orang tersangka dan barang buktinya adalah 14,32 gram ganja dan 3,49 gram sabu-sabu. Selanjutnya terakhir yang akan saya paparkan adalah mengenai kejadian laka lantas yang terjadi selama tahun 2022. Jumlah laka lantas sebanyak 58 kasus. Ini menurun dibandingkan di tahun 2021 yang terjadi sebanyak 77 kasus. Dengan korbannya yaitu meninggal dunia sebanyak 29 jiwa. Ini menurun dibandingkan 2021 yaitu 57. Luka berat 26 orang. Di tahun 2021 34 terjadi penurunan, dan juga luka ringan sebanyak 64 orang, ini terjadi penurunan juga dari dibandingkan tahun 2021 yaitu 93 orang. Sedangkan kerugian material ini juga terjadi penurunan dari 198.200.000 rupiah di tahun 2021. Di tahun ini hanya 136.300.000 rupiah kerugian berupa kerugian material. Demikian yang dapat saya sampaikan, rilis mulai dari kegiatan pengungkapan kasus Satreskrim, Sat Narkoba, juga Satlantas. Tentunya kami Polres Madinah Natal belum sempurna, dan namun kami tetap berupaya untuk lebih sempurna ke depannya. Untuk itu saya berharap dukungan serta doa dari dan segenap komponen masyarakat lainnya
agar dapat mungkin memberikan saran, masukan, kritik yang membangun sehingga Polres Mandailing Natal kedepannya dapat lebih baik lagi dalam pelayanan masyarakat. Dan perlu juga kami sampaikan, beberapa hari yang lalu kita diumumkan oleh Ombudsman RI bahwa Polres Mandailing Natal mendapatkan penilaian dengan kategori A, standar ataupun opini pelayanan publik yang dilakukan survei oleh Ombudsman RI di tahun 2022. Dan